Inilah kondisi anak-anak kita di kelas, yang Bapak Ibu sebagai gurunya, mereka sebagai siswa. Menumbuh kembangkan potensi dan kompetensi guru berbasis ABMP, asesmen bakat, minat, dan potensi peserta didik. Bapak Ibu yang saya banggakan, ini dalam rangka upaya sebuah pendekatan rekayasa untuk mengakomodir, untuk berpihak kepada keberagaman atau berbagai ragam potensi peserta didik kita. Maka pintunya harus lewat ABMP, asesmen bakat, minat, dan potensi. Idealnya di lembaga sebuah pendidikan seperti kita ini dimulai di awal pada saat PPDB. Jadi pada saat penerimaan peserta didik baru, maka diselipkanlah ini asesmen bakat, minat, dan potensi. Bapak Ibu yang sangat saya banggakan, saya ibaratkan anak didik kita seperti botol yang tertutup. Lalu botol ini kita tuangkan air dari atas. Karena dia tertutup, maka dipastikan air yang masuk sedikit. Kalau saya bolongi tutupnya pakai jarum, baru saya tuangkan air dari atas, maka air yang masuk juga masih sedikit. Tutup botol ini sama dengan ABMP. Selagi asesmen ini tidak dilakukan, maka Bapak Ibu bersiap-siaplah anak yang ngantuk, bersiap-siaplah anak yang ribut, bersiap-siaplah anak yang terlambat, bersiap-siaplah anak yang membuang sampah sembarangan, melawan peraturan, dan seterusnya. Berarti asesmen bakat, minat, dan potensi ini kata kunci dalam pembelajaran kurikulum merdeka, kata kunci pembelajaran berdiferensiasi, kata kunci membangun sebuah peradaban manusia. Teknologi hanya membantu. Saya ulangi, teknologi hanya membantu mempermudah pekerjaan. Kalau tidak, ini jadi musibah. Yang dilihat cuman rumus Pitagoras, dia sudah tonton 3 video yang tidak bagus ditontonnya. Teknologi hanya membantu, teknologi hanya mempersingkat, mempercepat, tapi inti pendidikan bukan di sini. Membangun semua karakter peradaban, sikap P5 di kurikulum kita. Menumbuh kembangkan sebuah peradaban manusia. Salah satu adalah hilangnya dalam diri manusia yang kita sebut dengan motivasi. Kalau sudah murid Bapak gak termotivasi, pulpen tinggal, buku tinggal, baju gak dimasukkan, PR gak siap, datang terlambat, melawan sama guru, cabut pada jam belajar, mengganggu temannya, gak ada motivasi. Apapun kurikulum Bapak buat gak ada gunanya. Di saat Bapak punya murid yang sudah punya motivasi bukan mendidik, bukan sekolah, yang di otaknya kapan aku dapat duit dengan cara yang kerja cepat, maka Bapak mengajarkan di otaknya mau kerja di luar dapat duit tiap hari. Jadi yang hilang dalam bangsa kita ini, yang hilang di negara kita ini, yang hilang di negara kita adalah motivasi. Maka Bapak Ibu yang merasakan di kelas stres, pusing, gak enak makan, gak enak tidur. Kenapa? Anak-anak yang tidak termotivasi. Motivasi itu dorongan, energi, tarikan, kekuatan tentang ketertarikan sesuatu. Dan itu yang harus dibangkitkan. Kalau anak sudah termotivasi, maka dia mau belajar. Aktivitas fisik untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ingat, saya ulangi, maka saya bilang ini hanya membantu. Hati-hati dengan ini. Ingat,
aktivitas fisik untuk mendapatkan pengetahuan. Berarti semakin banyak aktivitas anak, dipastikan dia makin banyak pengalamannya dan ilmunya. Sekarang saya mau coba gambarkan. Bu, ada buku satu, mau saya coba peragakan aja dulu, buku atau sejenis buku lah. Ada bawa buku. Saya pinjam sebentar. Ya boleh, nggak apa-apa. Saya cuma ini. Lihat. Belajar itu aktivitas fisik. Semakin banyak aktivitasnya, maka pengalaman yang dia dapat akan semakin banyak. Contoh, saya belajar lewat handphone. Aktivitas cuma ini. Betul? Saya belajar baca buku. Pegang. Banyak mana aktivitasnya? Baca buku, bukan ini. Maka literasi adalah salah satu wajib dibaca, bukan di situ. Dan ini dipastikan sudah diedit, dipastikan sudah ada edisi 1, edisi 2, betul? Ini nggak ada edisinya, semua masuk, yang porno tidak porno masuk di situ. Bertolak belakang dengan kita membentuk karakter, kita pertontonkan yang tidak pantas dilihatnya, tidak bisa dibatasi. Kasih Bu ya. Berarti pembelajaran yang Bapak Ibu buat, aktivitas fisik anak harus lebih banyak. Berarti aktivitas lebih banyak, pembelajarannya tidak hanya dalam kelas. Project itu banyak aktivitas. Dia datang kantor lurah, nanya alamatnya, lihat data penduduk, dia berangkat, itu belajar. Pintu untuk mendapatkan ini adalah lewat asesmen bakat, minat, dan potensi. Dan saya akan konsen nanti di sini supaya Bapak Ibu lebih nyaman, lebih siap, lebih kompeten menghadapi anak-anak. Tujuannya apa? Terjadinya perubahan sikap, lebih terdidik dan lebih terampil. Enggak ada di sini nilai. Tidak ada disebutkan agar dapat nilai 10, enggak ada. Agar ranking 1 tidak ada. Ranking 1 tidak begitu bermanfaat kalau dia doyan buang sampah sembarangan. Ranking 1 tidak begitu berguna bagi kita jika dia malas mengucapkan 4 kata. Minta maaf, minta tolong, terima kasih, aku doakan kamu. Dan 4 kata ini yang hilang dari peredaran. Malasnya orang ngomong ucapan terima kasih, malasnya ngomong minta maaf. Sudah jelas udah buat salah nggak mau minta maaf. Sudah jelas saya salah nggak mau minta maaf. Apalagi mendoakan temannya. Bukan nilai orientasinya. Negara-negara maju sudah lama ini, puluhan tahun yang lalu, maka mereka berhasil. Indonesia mengarah ke arah itu. Bapak Ibu, memang sudah ada jaminan orang-orang yang berilmu akan ditingkatkan derajatnya di mata manusia, di mata Tuhan, di mata Allah. Itu orang yang berpengetahuan dan berilmu. Berbeda. Nah, ini ada pemikiran yang terbisik dan anak kita. Si Anu tamat SD, mobilnya Pajero. Ini S1 sarjana, keretanya sepeda motor adalah Astrea atau Supra X. Maka terjadi perang pemikiran. Betul? Maka Bapak Ibu berperan di situ, mau robah itu, memperbaiki itu. Karena berbeda di mata Tuhan, di mata manusia berbeda. Dan anak terjebak di situ, maka dia malas. Udahlah Bu, aku tamat SMA sajalah. Tetangga saya tamat SMA, mobilnya 5. Bapak Ibu peran. Ibu harus yakinkan itu. Jangan mau kalah, jangan tergiur. Bapak Ibu harus kuat menanam sikap dan karakter itu harus.
Kalau ibu lemah, ibu kalah, ibu loyo, maka benarlah apa pendapat anak itu. Berikut adalah ilmu merupakan bekal utama yang pertama untuk bagi setiap orang dalam menempuh perjalanan panjang, dalam menempuh misi besar dengan kehidupan penuh dengan ketidakpastian. Ke depan, ketidakpastian sengaja diciptakan orang-orang yang berebut untuk itu. Ke depan, tantangan kita adalah ketidakpastian yang akan dibuat, yang akan disetting oleh orang-orang yang memang itu kerjanya. Maka siapkan generasi kita untuk itu. Jangan berpikir hidup ini aman-aman saja. Jangan berpikir ayahnya punya sawah 10 hektar, dia punya sawah 10, tidak ada jaminan. Maka persiapkan dia untuk itu. Mulai mendengar, kemudian berbicara, membaca, menulis lewat proyek menuju kematangan psikologis 3 siklus, Bapak Ibu. Satu yang harus ditanamkan ke anak-anak kita adalah satu siklus digital. Di satu sisi ini memang saya sebutkan tadi, di sisi lain tidak bisa menghindar. Berarti siklus digital, siklus daripada kolaborasi, dan siklus pembentukan sikap dan karakter. Yang 3 ini menjadi konsentrasi kita untuk mempersiapkan anak didik kita ke depan. Ibu harus kuat, bapak harus kuat, jangan mau kalah. Sehingga anak didik kita bisa dibersihkan cara berpikirnya agar dia semangat untuk belajar di kelas, dia punya motivasi. Apa kira-kira motivasi Bapak guru di sini? Apa motivasi Bapak? Motivasi saya guru di sini yaitu untuk meningkatkan keinginan peserta didiknya untuk lanjut ke jenjang lebih tinggi, Pak. Ke jenjang lebih tinggi? Berarti Bapak sering berbicara tentang perguruan tinggi? Betul? Tergantung di kelasnya. Kalau di kelas 12, Pak. Berarti sering? Beberapa kali ya. Berarti Bapak kuasai tentang masuk perguruan tinggi. Ada negeri, ada agama, ada kedinasan, sipil, militer, IPDN, Akpol. Bapak kuasai itu. Masuk Akpol ini tinggi badan, masuk Amil ini tesnya, IPDN ini, STIS ini, STAN ini, BMKG ini, Poltek, SSN. Bapak kuasai itu. Dengan itu Bapak bisa memotivasi anak-anak. Baca Pak, catat kaki anak-anak. Apa motivasi Bu ngajar di sini? Tadi sudah jelas Bapak kita. Motivasi saya mengajar di sini. Iya. Ingin menjadi guru yang menarik bagi peserta didik saya. Bagi guru yang menarik menarik ukuran dia. Ukuran dia. Lalu pada saat ibu buat RPP, pikiran dia. Jadi untuk Oke, berarti ibu nyusun RPP melibatkan anak. Berarti udah belum bisa. Masih alur pikiran ibu. Itu yang disebut bertepuk sebelah tangan. Gurunya sor, muridnya juga sor, ribut maksudnya. Berarti sekarang ke depan harus mengakomodir peserta didik. Pak, kalau diam-diam ini saya beli, lalu saya berikan. Nah, pasti rasa dia tentang ini berkurang kepemilikannya, berkurang rasa motivasinya apa? Ustadz, guru kita tidak saya libatkan untuk ini. Betul nggak? Tiba-tiba suami nanti beli baju warna merah. Bagaimana menurut ibu? Tanpa diberitahu, pokoknya ini baju merah. Bagaimana perasaan? senang aja Pak karena dibeliin. Karena dibeliin? Yang betul, alah. Ada sesuatu yang disembunyikannya. Dalam hatinya, bukan ini warna kesukaanku. Dalam hatinya begitu. Pak, tiba-tiba ibu di rumah telepon, datang kulkas 14 pintu. Bagaimana perasaan Bapak tentang kulkas itu?
Berarti sesuatu orang tidak dilibatkan membahas itu, maka dia bukan bagian dari situ. Berarti anak-anak tidak dilibatkan merancang RPP, maka aku bukan bagian dari situ. Ibu-ibu, aku. Bagaimana cara melibatkan anak? Asesmen kata kuncinya. Asesmen kata kuncinya. Bapak Ibu ya. Jadi ini ada 3 siklus tadi yang tidak bisa dihindari. Siklus digital memang harus, siklus kolaborasi harus, dan siklus pembentukan sikap dan karakter atau P5. Saya bangga dengan Pak Sirjono tadi bilang bangunan ruangan ini dari desa. Itu bagian dari siklus kolaborasi. Bangunan yang kita tempati ini bantuan dari desa. Itulah siklus kolaborasi. Ada lagi Pak rencana mau mereka bantu? Selain ini ada lagi? Kayaknya di tempat ibadah Pak. Iya. Tempat ibadah itu dari KUD juga bantu, dari desa, dari tokoh masyarakat, dari kemarin calon anggota dewan sekarang terpilih, itu juga melibatkan diri untuk membuat musyawarah baru. Alhamdulillah, tepuk tangan. Mudah-mudahan cepat. Oke. Itu bagian dari siklus kolaborasi. Saya mau coba guru yang ngajar di jurusan IPA dan IPS. Ibu guru apa? Ada ngajar di jurusan IPA? Ada ngajar di IPS? Dulu. Sekarang apa namanya jurusannya? Sekarang F1 pakai PASE, Pak. PASE, oke. Nah, di saat Bapak Ibu mengajarkan sesuatu kepada anak yang hobinya berbeda. Kalau ibu pakai RPP yang sama, pasti polanya sama kan? Di saat polanya samalah ada pihak yang dirugikan. Oke, ya. Sekarang saya lanjut. Ini nggak saya jelaskan lagi. Saya lanjut di sini. Perhatikan. Asesmen bakat minat dan potensi adalah dasar untuk mendesain atau merekayasa sebuah pembelajaran. Saya kasih contoh supaya Bapak Ibu paham. Kalau ini lapangan hijau, itu depan, lapangan bola, betul? Lalu saya kepingin ada di sini suatu daerah, mau lingkaran, mau kotak, yang kira-kira warnanya berbeda dengan yang lain. Saya ulangi. Jika ini hamparan tanah lapangan bola seperti depan, warna hijau, lalu saya sebagai seorang guru kepingin ada sebidang tanah, apa lingkaran atau persegi, yang warnanya berbeda dengan yang awalnya. Maka muncullah rekayasa. Apa yang ibu buat untuk merubah warna ini? Dicat, bagus. Bapak? Dicangkul, bagus. Ibu? Dicat juga. Ibu? Bapak apa kira-kira buat? Supaya ada sebidang tanah yang berubah warna. Di semen. Ustaz, Bapak? Tanam rumput yang berbeda warnanya. Tanam rumput yang berbeda. Kalau dicangkul, kasihan kali ya kan? Caranya rekayasanya adalah, kalau ibu kepingin nanti lingkaran itu, maka cari triptek buat lingkaran. Lengketkan di situ, tunggu 3 hari. Setelah 3 hari angkat, warnanya bagaimana? Kenapa? Karena kurang dapat cahaya matahari. Itulah rekayasa. Karakternya terbentuk, sikapnya terbentuk, mental motivasi terbentuk, tapi dengan cara rekayasa. Lengketkan di situ, 3 hari baru diangkat, pasti lingkarannya berubah warna, betul? Berhasillah pembelajaran. Oke, lihat. Ternyata Bapak Ibu, anak-anak kita di sekolah ini terbagi 2 bagian atau 2 kelompok.
Anak-anak kita di kelas, siswa kita di kelas terbagi dua kelompok besar. Ada yang dominasinya otak kiri, ada yang dominasinya yang berperan otak kanan. Di dalam pembelajaran, di dalam proses pembelajaran, maka metode cara pendekatan kepada dua kelompok ini harus berbeda. Bagaimana mungkin Bapak Ibu bisa berbeda kalau anaknya tidak tahu mana kiri kanan? Maka langkah yang pertama yang harus kita asesmen adalah memilah anak yang dominan otak kiri dan memilah anak yang dominan otak kanan. Otak kiri biasanya anak ini anak yang berpikir secara logis. Anak yang berpikir secara numerik, angka. Anak yang berpikir secara literatur. Anak yang berpikir memang sistem. Anak yang berpikir dengan doya dengan angka-angka. Anak yang berpikir dengan kalau nggak masuk di logikanya dia tidak mau. Makanya Bapak Ibu memberikan sesuatu kepada anak, kalau argumentasinya nggak kuat dia nggak dengarkan itu. Konsep dasarnya harus kuat. Anak yang otak kiri biasanya di dalam kita berinteraksi kepada anak, dia butuh penjelasan yang tuntas dan terukur. Tuntas dan terukur itu modal dasar bagi otak kiri. Di saat Bapak Ibu menyampaikan sesuatu, besok bawa daun mangga dua lembar, daun mangga yang masih hijau, besok bawa jam 2 sore atau besok bawa jam 10 pagi. Nah, angka-angka tadi itu makanannya otak kiri. Jelas tempatnya, jelas angkanya, jelas daunnya. Baru dia nangkap. Di saat Bapak Ibu mengkonseling otak kiri, nggak jelas apa salahnya, di mana kesalahan itu, siapa saksinya, maka Bapak Ibu akan dikejarnya sampai kapanpun. Jadi berhadapan dengan anak yang otak kiri, memang harus kita punya data, harus kita punya logika, dasar yang kuat. Kalau enggak, ibu, bapak ibu yang disasarnya. Biasanya anak otak kiri ini lebih cenderung pendiam. Biasanya anak yang otak kiri ini lebih cenderung sedikit bergaul. Biasanya anak yang otak kiri ini cenderung sosialnya agak sedikit di bawah. Tanda-tandanya di kelas ini terjadi pada anak-anak yang ranking biasanya. Ranking 1 sampai 5 biasa kena ini dia. Bapak kalau ranking 1 mau nggak minjamkan catatan ke teman? Saya sukarela, jarang itu. Langka. Jarang, kenapa? Dia takut, dia khawatir, dan dia tidak rela. Aku yang nomor 1. Nanti kalau aku pinjamkan, geser pula rankingnya. Itu ciri-ciri otak kayak gitu. Dan banyak terjadi yang seperti itu. Pak, di dompet ada uang 3 lembar, 10.000, 50.000, 100.000. Datang anak peminta-minta, baru Bapak tarik dompet. Bapak lihat warna atau asal tarik aja. Dilihat dulu warnanya pelan-pelan, yang mana mau saya kasih. Di saat itu dominannya otak kiri. Bu, Pak, selesai 1 S2, ada nggak foto wisuda? Ditempel di mana? Otak kiri itu. Itu otak kiri. Kenapa itu suka yang seperti itu? Oleh sebab itu, Bapak Ibu harus tahu karakter anak otak kiri dan anaknya harus tahu. Maka ke depan lewat Bapak Wakil Kepala Sekolah, absensi kita depan bukan hanya nama nomor induk, tapi di situ ada kode. Misalnya Siti Amina Oki berarti otak kiri, Budi Santoso Oka berarti otak kanan. Supaya Bapak Ibu bisa cepat buat komunikasi. Oke.
Jadi di absensi itu bagaimanapun modelnya harus ada kode tanda itu supaya kita sebagai guru cepat buat situasi untuk berkomunikasi dengan dia. Bu, teman-teman kita yang kebetulan berprofesi dokter, kiri apa kanan? Kalau dokter kiri ya Pak? Kiri. Teman-teman kita yang berprofesi sebagai aparatur penegak keamanan TNI Polri, kiri apa kanan? Kanan. Besok diberhentikan dia. Rata-rata mereka di kiri. Kenapa? Komando. Gak boleh banyak ide, gak boleh banyak gagasan di situ. Ikut perintah. Bu, bapak kita yang sedang penelitian sana, penelitian terus kerjanya. Kiri apa kanan? Kiri. Anak yang suka nyatat uang jajan, es, roti, semua cetaknya. Kiri apa kanan? Kiri. Orang yang ingat orang punya utang kepada dia sampai meninggal ingat. Udah mau meninggal bukan bersahadat, cuma dibisikannya, tolong ada utang sama aku 5.000 katanya kan. Berarti akhir hayatnya masih dominan otak kiri. Nah, otak kiri pasti punya kelemahan, pasti punya kelebihan. Karena Allah sudah takdirkan tidak ada yang sia-sia. Tinggal kita bagaimana memperlakukan anak-anak berdasarkan dominasi otak kiri. Oke. Hampir 80% perempuan itu otak kiri. Hampir 80% laki-laki itu otak kanan. Maka kalau belanja di pajak, di pasar, ibu-ibu beli cabai itu 2 jam. Nawar sini, kenapa? Dibanding-bandingkan dulu. Udah sampai ke ujung pasar, balik lagi. Cuma beli setengah kilo. Otak kiri. Maka petugas pasar yang jualan, kalau yang belanja ibu-ibu, mampus laku ini dipikirnya kan. Dibandingkan dulu 10 kedai toko, paling ujung baru balik, bu setengah kilo katanya. Pak, ini ada rahasia Pak untuk kita saja ya, laki-laki. Bapak udah punya istri? Udah. Rahasia untuk kami laki-laki. Yang sudah punya istri, kalau istrinya sakit-sakitnya nggak parah, nggak usah berobat ke dokter. Kasih aja uang 500.000 suruh belanja. Pulang sehat dia Pak. Kenapa? Dunia mereka dunia belanja. Sayang Bapak ke rumah sakit 500.000, aku sendiri belanja dia. Beli jilbab, beli pokoknya enak lah. Begitu pulang sehat dia Pak, nggak sakit lagi. Apalagi Bapak tambah 500.000 lagi. Oh, dia pulangnya malam. Oke. Yang kedua, ada sebagian anak kita yang dominannya otak kanan. Soft skill, sikap, karakter, imajinasi, ide, gagasan, banyak dia. Dan otak kanan biasanya bicara hal yang besar. Anak yang banyak bertanya, anak yang banyak usul, ibu pelihara lah itu. Anak yang sering membantah, itu ibu sayangi lah itu. Anak yang selalu mengerjakan di luar perintah ibu, perintah bapak, sayangilah dia. Inilah anak-anak yang bisa merubah peradaban manusia. Biasanya otak kanan ini lebih mudah bersosialisasi, lebih mudah berteman, mudah memaafkan. Otak kanan tak penting, dia pokoknya kasih sumbangan, belakangan baru lihat angkanya. Berapa lembar tadi yang saya kasih itu belakangan aja. Tapi dia angkat dompetnya, tarik langsung ini. Macam tadi Pak, nanti baru terasa saya. Rupanya nggak ada lagi di sini. Itu otak kanan. Pokoknya kasih bantu dulu. Otak kanan cocok di bidang sosial. Otak kanan bisa merancang masa depan yang lebih besar. Dan biasanya otak kanan ini yang cepat merespon. Contoh Bu, coba nanti satu uswahat ada anak-anak 20 orang di halaman.
tolong bocorkan ban sepeda motor ibu. Bocorkan aja di situ. Pentilnya cabut. Coba lihat. Dari yang 20 orang, berapa orang yang ingin merespon? Itulah otak kanan. Nah, praktekkan aja. Yang kedua, coba nanti ibu masuk di kelas, papan tulis kan kotor. Lalu ibu bilang gini, papan tulis kita belum dibersihkan ya. Lihat, siapa anak duluan berdiri, itu otak kanan. Ada yang nggak peduli dia, mampus di situ bu katanya kan. Aku aja malas belajar, ngapain disapu papan tulisnya katanya. Ya, ngapain katanya. Jadi anak-anak yang cepat merespon, membantu respon bantuan kepada siapapun, itu tanda-tanda otak kanannya berperan atau dominan. Sikap. Bapak Ibu ke depan, ini yang ujungnya tadi teknik skill otak kiri, perannya hanya 20%. Ke depan, otak kanan soft skill, itu perannya 80%, membuat anak ini berhasil dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Maka Bapak Ibu, kita konsen untuk bagaimana mengoptimalkan otak kiri, otak kanan anak kita setelah dipilah-pilah dengan kode di belakang nama. Kasih kode di belakang absen itu. Dalam kurung, Misbah Sahuri, otak kanan. Otak kanan. Bapak ini kalau masalah uang nggak apa-apanya ini. Langsung tahu kita. Bapak ini, ini nggak banyak urusannya ini kalau gini. Budi Santoso, otak kiri, ini bahaya ini. 2000 aja diingatnya sampai besok ini. Saya memperlakukan SDM seperti itu. Setelah saya petakan, saya gunakan data untuk berkomunikasi. Saya punya guru yang otak kiri. Yang kerjanya tahu otak kiri itu. Guru saya itu ya di Medan, tahu kerjanya. Membuat rapat tandingan. Sudah rapat di sekolah Pak, dibuat rapat lagi di kantin. Itulah tipenya. Rapat diri sekolah dengan kepala sekolah, dia buat rapat lagi, dia punya tim lagi, membahas rapat tadi itu. Luar biasa. Udah diputuskan, udah ada sesi, dia buat rapat lagi. Yang satu ide dengan dia. Bagaimana cara ngatasi ini? Kenapa kepala sekolah terganggu? Terpaksa kita pakai data. Saya lihat di otak kiri, pasti angka-angka dia doyan dengan angka-angka. Saya kode bendahara, berapa gaji ibu itu? Anggaplah 4.240.000. Genapkan 2.450. Kasih 10.000 sisa kan? Besok bilang sama ibu itu kan beli gaji, yang balik 10.000 nggak usah, halal. Gajian dia teken, kan dihitungnya 2.450, kan balik 10, nggak usah bu, halal. Langsung berubah wajahnya, cerah, tertawa. Cuman 3 bulan berturut-turut rapat nggak frontal lagi dia, nggak mau lagi buat rapat tandingan dia. Hanya 30.000 modalnya. Pakailah asesmen. Masih hidup bapak di rumah? Ada suami? Pakai asesmen. Ternyata semua suami nggak suka di saat pulang istri harus berada di rumah, jangan di luar. Catat itu. Ingat, penyakit suami, pulang kerja, dia paling tidak menerima istrinya tidak ada di rumah. Saya bongkar rahasia laki-laki satu. Kami ini, kalau pulang kerja dari rumah, usahakan duluan datang ke rumah, menyambut, buka pintu, buka sepatunya, cium tangan, dan tarik dompetnya. Tengok berapa isinya. Langsung belanja, makan bakso. Oke. Ada dominasi otak kiri, otak kanan. Oke. Nah, setelah pembelajaran ini, maka kita lihatlah imbas dalam kehidupan. Bapak Ibu, biasanya otak kiri paling senang hasil. Otak kiri dia suka setiap hari nengok tabungan. Buku tabungan, tarik, ditengok sambil tidur. Masih ada segini. Ya. Nengok bulan tanggal, kapan naik golongan, itu senang dia itu. Jadi biasanya otak kiri ini anak-anak kita senang hasil dan berbangga-bangga dengan dirinya. Kalau otak kanan, dia kadang-kadang tidak nyaman dengan apa yang sudah dapat, dia buat yang baru. Maka ide-ide kreatif.
Saya putarkan dua video, yang anaknya satu karakter otak kiri, yang kedua karakternya otak kanan. Kita lihat hidup dan kehidupannya jauh berbeda antara langit dan bumi. Ada dua orang anak lulusan SMA, baru mereka melamar sebuah pekerjaan. Di dalam menjalani pekerjaan mereka, karakternya berbeda dan sangat berbeda. Pipo dan Embro. Yang asli tersedia dua bersahabat bernama Embro dan Pipo. Mereka adalah tiga pemuda yang berambisi untuk menjadi orang terkaya di desanya. Mereka kerap membicarakan impian dan ambisi mereka. Bapak Ibu, ini yang si Pipo, ini Embro. Pipo nama lengkapnya Pipa, Embro nama lengkapnya Ember, tempat nampung. Mereka alumni SMA, sama-sama tamat, baru melamar pekerjaan, baru ketahuanlah pembentukan karakter selama sekolah. TK itu akan kekayaan, kehidupan, dan gaya hidup yang ingin mereka miliki nantinya. Mereka tidak takut untuk bekerja keras, hanya saja mereka masih belum mendapatkan kesempatan untuk dapat mewujudkan cita-cita mereka. Tanpa putus asa, mereka terus mencari dan mencoba gagasan-gagasan baru untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Hingga suatu hari, kesempatan itu pun datang. Desa mereka membutuhkan lebih banyak air. Oleh karena itu, kepala desa mempekerjakan Embro dan Pipo untuk mengambil air dari mata air di gunung untuk dibawa ke tempat penampungan di desa. Mereka akan dibayar sesuai dengan banyaknya air yang dapat mereka bawa. Maka mereka berdua pun menyambut dengan baik kesempatan ini. Embro dan Pipo pun segera melaksanakan pekerjaan tersebut dengan bersemangat. Setiap hari, sejak pagi hingga sore, mereka bergegas menuju mata air. Bapak Ibu, ini menceritakan dua orang anak muda mendapatkan satu pekerjaan, memindahkan air satu tempat ke tempat lain. Lihat, cirinya nanti, mana di antara mereka yang sudah mulai tidak nyaman dengan cara yang lama, mau buat cara baru, itu tandanya otak kanannya sudah berperan. Di saat ada anak yang nyaman dengan cara-cara itu saja, berarti dia masih tetap berada pada posisi dominan otak kiri. Kita lihat antara Pipo dan Embro, mana yang nanti yang bisa kita kelompokkan. Dengan membawa ember masing-masing, mereka bekerja keras untuk membawa air sebanyak mungkin ke tempat penampungan air di desa. Menjelang sore hari, mereka pun pulang dengan membawa upah dari hasil jerih payah mereka hari itu. Embro merasa puas sekali dengan pekerjaannya itu dan besarnya upah yang ia dapatkan. Dia yakin bahwa dengan pekerjaannya ini, ia bisa segera mewujudkan cita-citanya. Bahkan untuk menambah penghasilannya, Embro membuat ember yang lebih besar agar dapat lebih banyak membawa air. Embro yakin dengan penghasilannya sebesar itu, Manual ya, manual. Ini nggak hidup robotnya, manual aja. Baru yang ia idam-idamkan. Lain halnya dengan Pipo, dia merasa tidak nyaman dengan cara yang mereka lakukan itu.
sampai detik itu sudah bisakah terdeteksi mana yang dominan otak kanan, Sudah. mana dominan otak kiri? Sudah. Sebutkan Bu, pipo yang mana dia pipo? Yang kecil pipo, Pipo yang kecil, kalau yang gendut tadi embro. Embro. Dan dia itu yang pertamanya embernya sama dan berpikir untuk menambah size atau ukuran dari embernya Pak tadi. Embro. Jadi mana dominan otak kiri, mana dominan otak kanan? Kalau saya embro Pak. Embro apa dia? Kiri apa kanan? Embro itu ke kanan. Kanan. Pipo? Pipo masih stay dengan embernya yang kecil itu. Oke. Nanti baru saya kasih Bu komentarnya. Saya tambahkan videonya lagi beberapa menit. Ia mencari cara yang lebih nyaman untuk mendapatkan lebih banyak uang. Suatu hari, Pipo mendapat sebuah gagasan. Ia berniat membangun sebuah saluran pipa yang akan mengalirkan air dari mata air langsung ke tempat penampungan air di desa. Dengan saluran pipa tersebut, ia akan mendapat lebih banyak air tanpa perlu lagi membawa ember ke mata air. Ia sangat antusias dengan gagasannya ini. Yang muncul gagasannya siapa? Oke, silakan. Bisa dikoreksi tadi penjelasan Ibu karena basuh sedikit videonya. Mana otak kiri, mana otak kanan dari kedua anak kita itu? Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Untuk dari video yang telah diputar di depan ini antara Embro dan Pipo ya Pak ya. Jadi yang mempunyai gagasan agar mendapatkan hasil yang lebih banyak dan juga mengurangi kecapean mereka dalam membawa air, itu ada gagasan yang dari si Pipo. Kalau si Embro dia berpikir hanya menambah besarnya ember, itu juga akan menguras tenaga dia. Tapi kalau gagasan yang baik itu dari Pipo, dia berpikir bagaimana jalan yang mereka lalui dan apa cara agar si air datang dengan sendirinya ke tempat penampungan air. Itu sekian dari Bapak saya, Pak. Kesimpulan, mana kiri, mana kanan? Oke, kanan itu di si Pipo. Kanan Pipo, sini. Iya, Embro, kiri. kiri. Tepuk tangan. Itu kita. Ya. Dia punya gagasan. Ciri otak kanan, gagasan, ide, motivasi. Kenapa? Merasa dia tidak nyaman kalau terus-terusan pakai ember. Dia pasang saluran. Dan dia berjuang untuk itu sehingga didapatkanlah hasil yang memuaskan. Pipo mulai menceritakan gagasannya ini kepada Embro dan mengajaknya bekerja sama. Tetapi Embro tidak sependapat. Ia bahkan mentertawakan gagasan Pipo tersebut karena merasa dirinya mampu mendapatkan lebih banyak uang. Embro pun lebih sering lagi mengambil air dengan ember dan bahkan menggunakan ember yang lebih besar agar dapat membawa lebih banyak air ke desanya. Dengan cara ini, Embro yakin penghasilannya akan meningkat. Pipo akhirnya memutuskan untuk mewujudkan sendiri gagasannya itu. Dia mengerti bahwa tidaklah mudah untuk membangun dan menyelesaikan saluran pipa tersebut. Dibutuhkan beberapa tahun untuk bisa menyelesaikan dan menikmati hasilnya. Namun tekadnya telah bulat. Ia pun tetap bekerja mengangkat air dengan ember setiap hari seperti biasa. Tetapi di akhir minggu dan setiap ada waktu luang, Pipo bekerja keras menggali tanah yang banyak berbatu untuk membangun saluran pipanya. Pada bulan-bulan pertama, hasilnya hampir tidak kelihatan. Orang-orang desa mulai banyak mentertawakan dan mencemooh Pipo. Mereka menjulukinya Pipo si manusia saluran pipa. Sementara itu, penghasilan Embro telah meningkat 2 kali lipat.
Ia sudah berhasil membeli sapi dan memiliki guru baru yang lebih besar. Gaya hidupnya pun sudah mulai berubah. Ia sering menghabiskan waktu sepulang kerja di bar, menikmati hasil jerih payahnya mengangkat ember. Namun, tanpa disadari, badan Embro kini mulai jadi bungkuk karena begitu beratnya ia harus mengangkat ember besar setiap hari. Raut mukanya pun terlihat kelelahan. Semakin hari, semakin sedikit air yang dapat dibawanya karena tenaganya berkurang seiring bertambahnya usia. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dan akhirnya Pipo berhasil menyelesaikan saluran pipanya. Itulah akhir hasil didikan, proses pembelajaran yang kita lakukan setelah anak bekerja di luar. Nampak berbedanya antara Pipo dan Embro. Yang merubah peradaban kita adalah Pipo, bukan Embro. Mungkin di kelas ranking 1-nya adalah Embro, ranking 10-nya adalah Pipo. Tapi kita selalu doyan dengan ranking 1. Selalu mengidolakan ranking 1. Selalu mengingat nomor ranking 1, nomor 10 nggak masuk di kepala. Tapi sadarlah, inilah anak-anak yang bisa membangun sebuah peradaban. Maka nyampelah ke rumah Ustadz, ke rumah Bapak, pipa pam air ke rumah tanpa pakai ember lagi. Oke, saya kembalikan kepada Pak Suhaimi untuk membuka sesi tanya jawab. Masih dominasi otak kiri otak kanan. Mana tahu ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan kepada Pak Suhaimi, waktu dan tempat saya berikan. Terima kasih. Oke, baik, beri tepuk tangan dulu buat narasumber kita. Dan ya, itu tadi tentang pengantar materi otak kanan dan otak kiri. Jadi barangkali Bapak Ibu menemukan tipe-tipe atau jenis-jenis anak serupa, barangkali ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Ya, boleh perkenalkan dirinya Pak, pengajar apa, sudah berapa lama mengajar di sini dan berapa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, nama saya Abrar, guru geografi. Saya mengajar di sini masuk tahun ke-5. Saya 2019 masuk di sini. Dan pertanyaan saya dari materi yang telah disampaikan oleh Pak Suhaimi kepada Pak Misbah kepada kami semuanya adalah tadi dijabarkan tentang kemampuan otak kiri dan otak kanan. Kami sebagai pendidik di sini, sebagai seorang guru, saya dan teman-teman yang ada di ruang aula SMA Negeri 1 Kabupaten ini, ada pertanyaan, timbul pertanyaan dari saya Pak. Bagaimana kiat atau cara kita sebagai seorang guru untuk memaksimalkan kemampuan peserta didik kita ini, baik otak kiri dan otak kanannya? Bagaimana caranya agar kita bisa memaksimalkannya dan dia nanti bisa berkompetisi dengan baik setelah tamat dari SMA Negeri 1 Kabupaten. Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu untuk penanya kita, pengajar geografi sudah masuk 5 tahun ini. Oke, baik, pertanyaannya dari Pak siapa tadi? Pak M. Abror. Bagaimana memaksimalkan siswa kita ini yang memiliki kecenderungan otak yang berbeda antara kanan dan kiri supaya bisa berkompetisi di masa yang akan datang? Baik, kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Abror. Berapa sekarang usia? 34 masuk 34. 34 masuk 35. Belum Pak. Masih 34 ya. Masih ukuran laki-laki masih apa? Garang ya. Di bawah 40 masih bisa lompat itu.
Tapi kalau macam kami bapak ini harus diatur lompatnya, bisa juga memang, tapi harus ada diatur dia. Oke. Langkah yang pertama di dalam merancang RPP harus ada data asesmen. Itu dulu. Rancanglah RPP itu, rancanglah modul ajar itu, desainlah pembelajaran itu sesuai kebutuhan kita. Kebutuhan kita itu apa? Data assessment. Ya. Yang kedua, janganlah kita berpikir bahwa kita segalanya untuk merobahin, nggak bisa. Bapak akan stres. Kita bukan malaikat. Maka Bapak harus berkolaborasi dengan orang untuk mewujudkan apa yang sudah dirancang bersama anak-anak lewat asesmen. Seperti apa datanya? Nanti saya munculkan data asesmen itu. Lalu bagaimana aplikasi di kelas, di sekolah kita nanti Bapak dengan Ibu Kepala Sekolah akan musyawarah supaya ini pakai asesmen, nanti pakai kode. Rancanglah kolaborasi. Contoh Bapak Ibu, kalau di kelas kita ada anak-anak yang berminat jadi tentara 10 orang, Bapak bisa nggak meyakinkan anak ini? Saya ulangi, hasil data nanti di kelas itu ada 10 orang yang mau jadi tentara, TNI Polri. Lalu Bapak sebagai guru geografi bisa nggak meyakinkan anak ini? Nggak bisa, karena Bapak sipil. Betul nggak? Caranya berkolaborasi. Susunlah di RPP, ajukan kepada kepala sekolah. Apa itu isinya? Sekali dalam satu semester pembelajaran geografi di luar sekolah. Di mana? Kantong-kantong pusat TNI Polri, Kodim, Kodam, Koramil. Bawa ke sana belajar. Maka mereka yang menjelaskan itu bukan saya. Saya hanya fasilitatornya. Saya siapkanlah angkot, saya siapkanlah mobil, saya siapkan kendaraan. Kita belajar nak di kantor Kodim, di sana alamatnya. Dibariskan di sana, dibentuk di sana selama sekian jam. Maka terbentuklah katanya, aku memang pantas jadi TNI. Bapak kan nggak bisa membentuk itu. Maka jangan berpikir Bapak Ibu sendiri, nggak bisa. Kolaborasi. Maka masukkanlah di RPP, nanti kepala sekolah yang mensortir, ya atau tidak. Berikut. Ternyata di kelas ibu ini, di kelas bapak ini ada 20 orang anak yatim yang tidak punya semangat. Bisa aja Pak, dulu waktu korban tsunami satu kelas anak yatim di Aceh itu. Maka muncul RAM, rumah anak Madani di Medan, yang dibuat oleh Khairul Tanjung untuk menampung anak-anak korban tsunami di Aceh. Dibuatlah RAM oleh Khairul Tanjung, baru naik jadi SMA. Sekarang SMA Plus City Foundation, gratis sampai sarjana, menampung anak-anak yatim. Jadi kalau Bapak tadi terkejut 20 orang, iya Pak, 30 orang yatim semua, orang korban Aceh. Nah, saya mau tanya, kalau ada 20 orang anak yatim, nggak semangat belajar, loyonya luar biasa, malas nggak belajar, Bapak mampu nggak berikan nasihat kepada dia? Mau Pak. Mampu nggak? Ya sebisa saya Pak. Sebisa. Oke. Bapak pernah anak yatim? Iya. Iya. Maka Alhamdulillah masih lengkap. tidak nyambung. Orang yang tidak pernah mengalami menceritakan sesuatu yang mengalami, nggak nyambung. Bapak menghayal, aku yang merasakan. Maka Bapak bebuih pun mulut Bapak nggak akan masuk nasihat itu. Bagaimana caranya Pak? Ambil anak yatim yang sudah berprestasi, copot dari kampus yang beasiswa, taruh ke sekolah, kumpulkan anak-anak ini, baru Bapak keluar aja, dia ngomong, cukup setengah jam. Anak-anakku semua, pelajaran hari ini digantikan oleh abang kita ini sedang S3 di UNRI. S3-nya beasiswa, S2-nya beasiswa, S1 beasiswa, sekarang program doktor sekaligus dosen di UNRI. Nah, jam pelajaran Bapak ini yang menggantikan. Bapak keluar aja, ngomonglah dia, baru satu frekuensi. Sesama merasakan pernah anak, abangmu ini sebentar lagi dia sudah jadi doktoral.
Ngomonglah mereka. Lalu gini anak itu. Yang tadinya gini, jadi gini dia. Besok pulang dia ke Pekanbaru, besok masuk minggu depan panggil anak itu di kelas. Camana nak? Iya pak, aku baru tahu anak yatim bisa jadi dokter, anak yatim bisa jadi dosen, anak yatim bisa jadi beasiswa, anak yatim bisa jadi ke Singapura. Bagaimana? Aku semangat sekarang pak. Selesai tugas bapak. Kalau bapak paksakan, ada bentrok yang berkepanjangan, maka anak menjauh dengan bapak, anak jaga jarak. Bapak juga nggak bisa enak tidur, nggak bisa makan, nggak bisa kenapa? Terpikir anaknya. Bapak jangan berpikir sendiri. Sekarang sudah kolaborasi. Oke? Begitu caranya. Di kelas bapak ada anak yang selalu nggak punya uang jajan. Melayang-layang pikirannya. Kenapa belum sarapan? Melayang-layang pikirannya. Berpikir nanti dulu belum ada nasi. Bapak bisa selesaikan itu? Nggak bisa. Dia nggak butuh motivasi. Nggak butuh peraturan. Nggak butuh RPP. Nggak butuh sama dia itu. Selesaikan dulu ini ku. Nggak butuh belajar juga berarti kan? Nggak butuh belajar. Iya, apalagi itu. Ini selesaikan. Maka bapak tidak bisa selesaikan. Catat anak-anak itu, hitung berapa kebutuhan per bulannya, rapat komite, undang tokoh masyarakat lewat kepala sekolah, undang. Ada anak 10 orang di sekolah kita ini, nggak sarapan pagi, nggak ada uang jajan, nggak ada uang bukunya. Sudah saya hitung per bulannya cuma 7 juta rupiah per bulan untuk yang 10 orang anak ini. Paparkan dengan benar, pakai slide. Mereka berpikir, kalau sawitnya Pak 10 hektar, dari aku 2 juta. Kalau sawitnya 50 hektar, dari aku 10 juta. Dapat Bapak 30 juta untuk yang 10 orang ini. Gitu cara selesaikannya. Bapak selesaikan yang motivasi nggak masuk. Peraturan nggak masuk. Nggak naik kelas. Nggak naik kelas, aku nggak naik kelas. Ini yang perlu selesaikan. Begitu caranya. Maka Bapak nggak bisa selesaikan acara masalah itu kecuali kita berkolaborasi. Desa, perangkat desa, di perangkat tokoh masyarakat, pengusaha-pengusaha disampaikan di sekolah ini ada 10 anak yang nggak sarapan pagi tiap hari, 10 anak nggak ada uang jajannya tiap hari. Data baru persentase. Biar mereka yang berpikir untuk membantu anak-anak ini. Oke. Jadi Bapak mulai dari asesmen, itulah rancang RPP. Misalnya begini. Pembelajaran materi A, Bapak sudah rancang di kelas. Tapi asesmen mengatakan harus di luar. Maka bawalah keluar. Nah, datanya seperti apa? Saya sampaikan datanya. Kira-kira seperti ini. Jadi lompat-lompat. Karena saya respon pertanyaan. Pak Semi ya, saya lompat sedikit dulu ya. Ini data, lihat. Jadi RPP yang dirancang berdasarkan data kelas 10.1 tahun ajaran 2023-2024 di asesmen pada 7 Agustus 2023 karena dia pada masuk murid baru. Data yang kita peroleh adalah di kelas ini ternyata dominasi otak kiri hanya 3 orang, dominasi otak kanan 22 orang. Berapa ini Bapak Ibu? 3 tambah 22 berapa? Berapa? Ini berapa? Kenapa beda? Ada yang nggak ikut, nggak masuk di hari itu. Oke, lihat. Apa maknanya ini? Berarti di kelas ini materi-materi harus saya pilih. Kenapa? Hanya 3 orang yang punya prestasi akademik yang bisa kita harapkan puncak maksimal. Sisanya tidak berpotensi di bidang akademik atau nilai. Maka di RPP saya turunkan sedikit pemilihan konten materinya. Lalu jangan berharap di kelas ini ada juara olimpiade OSN, nggak mungkin, kecil kemungkinan. Tapi berharaplah di kelas ini banyak orang yang kreatif. Di kelas ini banyak orang yang punya ide gagasan. Diam-diam mereka buat kelompok, sudah buat jualan di sana. Diam-diam mereka buat nyewa sebidang tanah, mereka tanam cabai di situ. Diam-diam mereka punya klub kelompok buat YouTube. Konten kreator. Ternyata di YouTube sudah dibaca di Amerika video dia, ibu dibaca di sini, di sana belum dibaca, belum ditengok videonya. Dan lahir di anak yang otak kanan. Jadi Bapak, cara memaksimalkannya seperti itu. Jangan lagi Bapak berharap di
akademik. Kenapa? Nggak bisa, cuma 3 orang. Oke, di kelas ini visual 12 orang, auditorial 7, kinestetik 6. Maka dominannya visual 48%. Maka pembelajarannya, medianya berbasis gambar, berbasis grafik, berbasis video, bukan lagi menulis di papan. Dominannya video, gambar, dan dia bawa keluar. Maka di kelas ini Bapak tidak boleh lagi banyak mencatat. Di RPP dibuat dia, di modul ajar. Di kelas ini, lihat. Ternyata bekerja 13 orang, melanjutkan perguruan tinggi 6 orang, berwirausaha 6 orang. Bekerja dengan ini kita gabungkan 19. Berarti hanya 6 orang yang mau kuliah. Berarti sisanya apa? Buatlah proyek wirausaha, proyek keterampilan berwirausaha, proyek untuk belajar berbisnis. Bagaimana caranya? Bapak kan nggak bisa selesaikan itu. Nggak bisa. Panggil orang yang sudah berhasil, jual nasi goreng, bakso, mie goreng, pisang goreng, ternak lele, dia panggil kemari menceritakan bagaimana membangun sebuah usaha. Bapak tidak akan bisa. Kenapa? Dilihatnya tiap hari pakai pakaian bersih dan pakai dasi, nggak mungkin jadi pengusaha. Itu pikiran dia. Maka panggil mereka. Pak, kita selalu koordinasi dengan perguruan tinggi. Saat ini jurusan matematik sana Bu, jurusan biologi diajari berwirausaha. Ada mata kuliahnya. Berarti pemerintah sudah tahu ke depan nggak bisa lagi mengandalkan dia sebagai seorang ini, harus ada keterampilan tambahan. Jurusan matematik ada mata kuliah wirausaha, jurusan biologi ada mata kuliah wirausaha, jurusan dokter ada mata kuliah wirausaha. Pemerintah sudah tahu itu, tinggal kita harus terjemahkan di SMA kita. Jadi Bapak nanti rancanglah RPP seperti ini berdasarkan ini. Lihat, ilmu agama nggak ada satupun yang berminat. Kemudian bahasa pun tak ada. Maka nggak saya pikirkan. Kemudian ilmu ekonomi 3 orang, sospol. Nah, kemiliteran 7 orang, teknik 8 orang. Ini yang saya bawa ke Kodam. Ini yang saya bawa ke Kodim untuk berbincang-bincang. Ini yang saya panggil TNI aktif untuk berikan motivasi. Yang ini saya bawa ke Fakultas Teknik USU. Yang ini saya bawa ke pabrik kelapa sawit. Biar dia tahu bagaimana teknik pengolahan kelapa sawit. Kenapa? Dia bidangnya suka di bidang teknik. Kesehatan tidak ada, kemudian perikanan cuma 1 orang. Settinglah ini dalam RPP Bapak Ibu. Masukkanlah data ini dalam menyusun modul ajar Bapak Ibu. Kalau tidak, tetap juga bertepuk sebelah tangan, maka ada gap yang memisahkan antara ibu dengan bapak dengan anak-anak kita. Jadi gitu Pak ya. Jadi bagaimana teknisnya nanti kita lihat. Tapi ya jelas Bapak berawal dari data ini. Assessment. Baru kita, kalau enggak nanti 3 tahun dia belajar di sini, tamat dari sini, dia keluar seolah-olah nggak pernah sekolah. Itu sangat berbahaya, rugi. Maka asesmen adalah kata kunci. Bapak jangan berharap bisa sendirian. Bapak stres, ibu stres, berantem di rumah. Kenapa? Kita bukan malaikat yang bisa membolakkan, tapi butuh orang lain. Maka ada siklus kolaborasi. Manfaatkan semua peluang stakeholder yang ada. Oke Pak, cas. Bapak semangat. Oke Pak. Bapak. Nah, karena belum bertanya, nanti udah bertanya baru kena dia. Masih senggolan dulu. Terima kasih. Kembali kepada Pak Suemi. Ya. Baik, itu pertanyaan yang pertama dari Pak siapa tadi? Pak Abro. Baik, Bapak Ibu sekarang coba ikuti saya tepuk 1. Pak Suemi, sebentar. Kita udah sepakat kan? Ya. Setiap bertanya kasih hadiah kan? Oke, siap. Oke, bertepuk tangan dulu. Dapat hadiah. Boleh langsung dibuka, boleh dimakan, Pak. Iya. Tepuknya nanti nggak bisa. Nggak apa-apa, Pak. Ya kan mulut yang makan, Pak. Nah, oke. Kalau yang sebelahnya ngiler dikit, ya kasihlah sedikit. Ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Nah, kalau saya bilang tepuk, baru Bapak Ibu tepuk. Kalau tidak ada kata tepuknya, jangan ditepuk. Paham? Bisa? Oke, kita ulangi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, 2. Ah, itu deh ya. Oke, ini kita coba. Yang salah kita minta maju ke depan untuk menghibur. Wah,
Yang cowok bernyanyi. Oke. Yang wanita menari. Kalau cowok wanita nari dan menyanyi. Dia seperti lagu India. Oke. Kita ulangi. Konsentrasi. Tepuk 2. Tepuk 1. 1. Dibunyi dulu. Sengaja dilebarkan tangannya ke sini ya supaya benar dia ya. Oke. 3. Oke. Yang ini udah mau nepuk ini dia. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. 1. Ini tepuk tangan buat teman-teman kita semua. Mantap. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, pertanyaan berikutnya sebelum pemateri kita menyampaikan lanjutan materinya tentang proses berpikir. Nah ini yang sangat penting ya. Nanti beliau akan menyampaikan bagaimana tentang proses berpikir seseorang. Nah ini cocok materinya untuk dipahami oleh seluruh guru, terutama guru BK. Guru BK-nya ada berapa orang? 1, mana? 1, 2, 3, 4. Bimbingan konseling. Bapak, bimbingan konseling. Ibu? Oke, Ibu juga. 4 ya. Guru matematika, Bu? 1, 2, 3. Guru fisika? 1, 2, 3. Oh, ada Bapak senior kita juga ya. Oke, tetapi Bapak paling berumur di sini, Pak ya. Oke. Kalau tua nanti nggak enak karena banyak yang muda-muda wajahnya kelihatan tua. Saya ini umurnya itu saya 37 tahun. Nah, kelihatannya berapa Mas? Nah, benar lah. Jangan bilang 27. Jujur aja, berapa kelihatan saya? 30-an saya. Sesuai ya. Alhamdulillah istri saya masih 29 tahun ya. Nah, istrinya lebih muda ya. Hah? Nah, itu rahasia kita. Oke, baik. Ada guru bahasa Inggris? Ada? Enggak ada guru bahasa Inggris? Oh, lagi keluar. Oke, saya kebetulan jurusannya bahasa Inggris, Bu. Ya, saya jurusan bahasa Inggris, alumni bahasa Inggris, mengajarnya beberapa bahasa kan. Baik, ada pertanyaan berikutnya? Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih tentang dominasi otak tadi, Pak. Jadi kalau dari penjelasan tadi kan sepertinya lebih bagus kalau yang dominasinya itu otak kanan. Bukankah lebih bagus kalau yang bisa seimbang antara otak kanan dengan otak kiri, Pak? Kemudian yang ditanyakan juga dominasi kerja otak kanan dan otak kiri pada manusia itu memang didapat dari faktor keturunan atau berdasarkan latihan yang kita lakukan gitu, Pak? Sudah. Ya soalnya gantung tadi terakhir. Nah, guru bahasa Indonesia nih harus kalau titik itu. Itu jadi tepuk tangan dulu buat pertanyaan kita. Ya kadang intonasi itu sangat menentukan ya. Makanya itu. Kalau saya bilang Mas makan yuk Mas. Nah, mau makan Bu? Coba makan enggak Mas? Makan. Itu hanya intonasi. Padahal sama kalimatnya. Baik, pertanyaannya adalah dari penjelasan tadi sepertinya kok lebih dominan otak kanan yang akan berhasil. Apakah tidak sebaiknya seimbang otak kanan dan kiri? Bagaimana cara menyeimbangkannya antara otak kanan dan otak kiri? Dan bagaimana caranya? Silakan. Terima kasih. Kalau Bapak tadi saya jelaskan tuntas dulu, baru kasih hadiah. Ini saya balik hadiah duluan. Karena tadi Bapak agak digantung, saya belum sadar, dia sudah sadar. Oke. Bapak tidak akan pernah sama rasa dengan Bapak yang pertama. Kenapa? Hadiahnya saya bedakan.
Berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Jangan tanya dia, beda jasanya. Nah, baru boleh senggolan. Bapak belum, sedikit lagi. Oke, coba kita luruskan pelan-pelan. Saya di awal sudah saya sebutkan, semua adalah pemberian dari Allah, dari Tuhan. Lalu tidak ada pun satu titik yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah. Yang kedua adalah memang diciptakan kita untuk berbeda-beda. Kalau semuanya pun otak kiri, repot juga kita. Kalau semua otak kanan yang ada nyumbang terus, nggak ada yang mau nerima sumbangan. Iya kan? Nah, ada kalanya dominannya otak kiri, ada kalanya otak kanan, dan ada kalanya seimbang. Oke, itu dulu. Yang dominasi otak kiri juga oke, yang dominasi otak kanan juga oke, yang seimbang juga oke, tidak ada masalah. Inilah yang harus kita tanamkan. Nah, saya mau tanya, apa persepsi di anak-anak kalau guru BP, guru BK memanggil anak lewat mic? Jujur aja ya. Apa persepsi di kepala anak-anak jika seorang guru memanggil, saya guru BP nih, nanti anakku semua si anu masuk ruang BP. Kira-kira apa yang terbayang di anak? Aib jadinya, keburukan. Itu yang salah. Seharusnya anak yang dipanggil itu dia bangga, aku dipanggil hari ini. Nah, kenapa tertanam persepsi yang negatif? Berarti kita gagal membangun sebuah peradaban. Seolah-olah anak yang masuk BK itu orang bermasalah. Padahal tidak. Pak, kita coba Pak, kita tanamkan ini. Saya kepingin di masa Bapak pensiun itu udah nggak ada lagi ketakutan itu. Anak akan bangga kalau dipanggil guru BK. Ini malas dia melangkah Pak. Malas dia melangkah ke kamar mandi ngambil wudu. Jalan batal wudu lagi dia. Saking dia menghadapi pertanyaan dari guru BK itu, pucat dia. Jadi persepsinya yang manapun oke. Dominasi otak kanan oke, kiri oke, seimbang juga oke. Tinggal kita menempatkannya di mana ditempatkan. Clear ya? Jadi nggak ada lagi kita dikotomi. Kau itu otak kiri di bawah, enggak bukan seperti itu. Kamu itu otak kiri akan saya tempatkan di bidang keuangan. Kamu mantap, selesai. Kamu itu otak kanan kutempatkan di bidang humas, akan ramah kepada semua orang, termasuk janda-janda tua. Gitu caranya menempatkan orang sesuai dengan apa yang dia miliki. Oke? Lalu, apakah ini bawaan atau tidak? Sepengetahuan saya, karena begitu ruh ditiupkan kepada Allah, tiupkan lewat rahim ibu kita, maka muncullah sekian hari datanglah seperti manusia. Maka kita ditiupkan tadi penglihatan, pendengaran, dan hati. Dan kamu tidak tahu siapapun. Nah, menurut yang saya baca, ini dominan dibentuk oleh lingkungan. Lingkunganlah yang membentuk anak ini otak kiri dan otak kanan. Kalau lingkungannya otak kiri, dia cenderungnya otak kiri. Kalau lingkungannya otak kanan, maka dia otak kanan atau seimbang. Agama mengajarkan seseorang tergantung lingkungannya. Maka jaga anak Bapak Ibu.